Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafar Azam dari kelas Pendidikan Agama Islam kelas 7C. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana hari ini saya akan menjelaskan tujuan dari bimbingan konseling dan asas-asas bimbingan konseling. Yang terhormat Dr. Ibu dosen Dr. Herba Rosalina Yulianti MAG. Sebelum itu saya akan menjelaskan yang pertama adalah tentang tujuan. Tujuan dari apa? Tujuan dari bimbingan konseling. Tujuan dari bimbingan konseling adalah untuk apa? Untuk membantu sesuatu individu memperkembangkan diri secara apa? Secara optimal, sesuai dengan tahap perkembangan dan proporsi yang dimilikinya. Seperti apa? Seperti kemampuan dasar. Dasarnya apa? Adalah sebuah bakat-bakat. Apakah dia mempunyai bakat-bakat yang terpendam? Maka dari itu kita harus menggalinya. Seperti itu. Berbagai latar belakang juga yang ada, seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial ekonomi, serta apa? Serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Jadi secara khusus di sini dinyatakan bahwa adalah layanan yang ada dan di dalam bimbingan konseling adalah memiliki sebuah tujuan. Tujuannya ada 4, yaitu yang pertama ya merencanakan sesuatu kegiatan penyelesaian studi yang sudah kita jalankan hari ini. Kita belajar yaitu studi, perkembangan karir serta kehidupan peserta didik di masa yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh peserta didik seoptimal mungkin. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menyesuaikan diri dengan dengan sesuatu lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Yang keempat adalah mengetahui hambatan-hambatan apa dan kesulitan apa yang dihadapi peserta didik di dalam studinya. Nah, jadi penyelesaian ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Oke, jadi bimbingan konseling ini adalah berfungsi. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai pemberi layanan kepada peserta didik. Agar apa? Agar masing-masing peserta didik ini dapat berkembang secara optimal. Optimalnya apa? Biar sehingga ini menjadi pribadi yang utuh dan mandiri. Adapun fungsi-fungsi bimbingan konseling, jadi ada 4 gitu. Tadi tujuan ada 4. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang asas-asas bimbingan konseling. Jadi di sini kalau yang saya lihat dan saya baca, menurut Praitno, asas-asas bimbingan dari konseling itu yaitu asas kerahasiaan. Itu yang pertama, yaitu asas kerahasiaan ini menurut dirahasiakan segenap data. Sebuah keterangan-keterangan yang peserta didik punya menjadi sasaran layanan. Dalam hal apa? Dalam hal ini guru pembimbing berkewajiban penuh memelihara menjaga semua data. Itu yang pertama. Yang kedua adalah asas kesukarelaan. Jadi jika asas kerahasiaan ini benar-benar sudah tertanam pada diri siswa atau klien-kliennya, maka sangat dapat diharapkan bahwasanya mereka ini dapat mengalami masalah yang akan sukarela membawa masalah itu kepada pembimbing untuk meminta bimbingan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah asas keterbukaan. Jadi bimbingan dan konseling yaitu adalah yang efisien, hanya berlangsung dalam suasana keterbukaan. Baik dalam klien maupun konselor harus bersifat terbuka. Jadi harus ada keterbukaan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah asas kekinian. Asas kekinian ini adalah masalah individu yang ditanggung oleh diri kita dan yang sudah lampau, dan bukan masalah yang akan dialami. Itu yang keempat. Yang kelima adalah asas kemandirian, di mana di dalam memberikan layanan ini pembimbing hendaklah selalu menghidupkan kemandirian pada diri seseorang yang dibimbing, yang akan mau kita bimbing. Kita adalah seorang guru, jadi kita harus membimbingnya. Itu yang kelima. Yang keenam adalah asas kegiatan. Jadi usaha layanan bimbingan ini memberikan buah yang berarti bila individu yang bimbing tidak menyalahkan kegiatan. Yang ketujuh adalah asas kedinamisan, yaitu upaya layanan bimbingan konseling menghendaki terjadinya perubahan dalam individunya. Yang kedelapan adalah asas keterpaduan, yaitu layanan bimbingan konseling memadukan berbagai aspek apa? Aspek di dalam sesuatu individu. Yang kesembilan adalah asas keharmotifan. Jadi usaha bimbingan ini
konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Seperti apa? Kita lihat ditinjau dari norma agama, norma adat, dan norma hukum negara. Jadi suatu norma itu bukan adalah sesuatu kebiasaan sehari-hari kita. Jadi asas keharmonipatifan ini adalah diterapkan terhadap maupun sebuah proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Yang ke-10 adalah asas keahlian. Jadi usaha ini bimbingan konseling secara teratur sistematik. Ya, secara teratur kita sudah ada bahwa perlu mendapatkan latihan secukupnya, sehingga apa? Dengan itu akan kita dapat dan kita capai sesuatu keberhasilan usaha pemberian sebuah layanan. Yang ke-11 di sini ada asas alih tangan. Ini asas alih tangan ini mengisyaratkan bahwa bila seorang petugas konseling ini sudah mengerahkan segenap kemampuannya untuk apa? Untuk membantu klien, dan juga kita belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan. Itu yang ke-11. Yang terakhir adalah asas tuturi handayani. Pasti kita sudah mengetahui gitu asas tuturi handayani. Jadi bahwa ini menunjukkan pada sesuatu yang umum. Hendaknya apa? Hendaknya tercipta rangka hubungan keseluruhan antara bimbing dan yang dibimbing. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.